Kenapa kok saya tidak menambah populasi? Selamat Jadi pagi gini, teman-teman, ketemu lagi dengan channel kami Puyuh Asipa 99 sama Edi Puyuh Jambi ya. Di sini saya silaturahmi ini pengen belajar, pengen mengetahui ya. Nah, di sini saya dengar-dengar Bang Edi ya, di channel YouTube maupun saya dapat informasi itu begitu banyak sih antrian-antrian yang pesan telur, yang pesan deoki. Nah, sementara Bang Edi ini saya dengar-dengar dari Bang Edi sendiri ada populasi hanya 500 ekor. Nah, ini kan banyak nih Bang Edi. Ya kan, banyak nih pesan-pesanan maupun dari luar Jambi maupun kota Jambi. Nah, kenapa sih Bang Edi tidak mau menambah lagi populasi? gitu ya. Seperti itu Bang Edi. Nah, kenapa sih nggak mau gitu? Padahal kan kalau ada populasi yang lebih meningkat kan penghasilan kan lumayan Bang Edi. Seperti itu. Kalau saya beranggapan gini ya, kenapa kok saya nggak nambah populasi? Sebenarnya lebar ya, kalau kandang lebar. Iya. Ini pertanyaan yang serius ya. Sebenarnya ini rahasia dapur saya sih. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh? Kok berjalan gitu loh? Yang lain sih sudah kesibukan masalah harga telur segala macam, kok ini masih tenang. Jadi di sini nih, kenapa kok saya nggak nambah populasi? Memang untuk saat ini populasi saya 500 ya. 500 ekor. 500 itu yang khusus telur untuk final stoknya. Kalau untuk yang GPS-nya lain lagi, yang pemurnian hitam itu memang agak sedikit gitu. Kenapa kok saya tidak menambah populasi? Jadi gini, orang ini kalau bisa melawan hawa nafsunya, itulah pemenangnya. Itu pikiran pribadi saya. Orang berjudi itu bisa menang, tapi kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, pasti menang. Pasti menang. Pasti menang, benar. Karena apa? Sifat rasa pengen yang lebih itulah yang kita sulit untuk melawan. Iya, nafsu tadi. Judi ini menang. Iya. Sebenarnya kalau di situ tuh bisa melawan hawa nafsunya, berhenti balik, menang. Tapi kalau kita penasaran gitu, sudah menang, dikasih menang, kok kita nggak berhenti? Wah, ini bisa lebih naik lagi ya. Ini bisa banyak lagi nih, untung banyak nih. Ujung-ujungnya apa? Sertifikat habis, kan gitu. Begitupun saya beranggapan dengan ternak puyuh saya. Dinamika bukan berarti ternak puyuh ini kayak judi, enggak. Dinamika dalam usaha itu naik turun. Saya takutnya gini, ketika nanti populasi saya banyak, mungkin Pak induan saya 1000 Pak, 1000. Ya kan? Kemudian pas di kemudian hari pasaran sepi. Orderan telur tetas tidak ada. Kemana saya mau buang? Benar. Itu risiko bisnis Pak, betul. Tapi kan setidaknya kita bisa mengantisipasi risiko yang bakal terjadi. Kayak seperti malam tadi, kan kita tengok di grup, harga telur kan mulai agak sedikit turun. Nah, mulai ribut kalau di grup itu. Saya kan diem, kan gitu. Kalau saya mau nambah populasi, bisa. Cuman pemasaran saya harus saya tambah dulu. Kalau saat ini saya nambah populasi, saya nambah indukan, kalau pemasaran saya mentok di situ, kelak di kemudian hari pasaran saya itu merosot, kemana saya harus mau buang POG? Kemana saya harus mau buang telur tetas? Sementara waktu ini berjalan. Saya berpikiran seperti itu. Kalau ini hanya sedikit, ada melesetnya kita di bisnis, kita bisa handle. Tapi kalau populasi banyak, begitu meleset sedikit saja, sudah mulai bingung. Kayak kawan misalkan, populasi ini untuk telur, untuk ternak puyuh ini yang kapasitas boleh dikatakan 6.000. 6.000 populasi puyuh petelur. Begitu 3 hari telur nggak keluar, seminggu telur nggak bisa keluar, kita sudah panik di situ. Dengan biaya pakan. Biaya pakan. Kita sudah panik di situ. Makanya itu tadi saya belajar dari pengalaman, usaha itu nggak terus meningkat. Enggak. Ada masanya. Begitu nanti masanya turun, kita turunnya kita masih bisa menghandle. Barang ini cuma sedikit. Tetapi kalau populasi banyak, terus tahu-tahu pesanan bibit nggak ada Pak. Yang pesan telur tetas juga nggak ada.
Sementara puyuh mau makan terus. Puyuh biaya operasional. Nah, resiko lagi di telur tetasnya. Telur tetas ini kalau kita tahan terlalu lama, lewat 10 hari, sudah nggak bisa. Ditetasi nggak bisa, dijual konsumsi nggak bisa. Mati langkah kita di situ. Makanya harus hati-hati. Mau kita tetasi misalkan, nggak ada pesanan, hanya berdasarkan hukum keyakinan. Yakinlah, pasti ada yang jual, ada yang beli. Nggak bisa juga tergantung di situ. Karena apa? Itu kayak mana ya? Contoh kawan depan kayak gitu. Nggak ada yang pesen di UKI. Ya terus, netasi terus. Nggak taunya sampai besari biaya. Bengkak di situ, akhirnya tutup. Yang di depan saya tutup. Nah, itu kejadian seperti itu. Makanya saya nggak mau. Saya kalau bisa itu yang namanya di usaha itu step by step lah, melihat pasaran. Kalau memang sebenarnya wayahnya saya nambah juga sih. Karena apa? Alhamdulillah dengan adanya saya itu di channel YouTube itu memang banyak mengembang ya. Informasi ini mengembang. Kemudian banyaknya kawan-kawan yang pengen tahu, banyaknya kawan-kawan peternak puyuh seluruh Indonesia ini juga menghubungi gitu. Pengennya kayak Pak Edi dah, saya bisa pembibitan dan lain-lain gitu. Karena mungkin mengakui secara keterbukaan itu tadi bukan berarti saya bangga harus saya membuka diri, enggak. Saya kan hanya bercerita tentang pengalaman saya saja. Bukan berarti kita yang paling pinter, paling benar, paling menggurui gitu. Soal penambahan populasi itu tadi. Saya pikir kalau kawan-kawan juga yang terlalu banyak populasi itu belum lagi resikonya terlalu tinggi kayak penyakit. Terus kayak ya memang semuanya resiko. Semuanya beresiko. Cuma bagaimana kita meminimalisir itu ya. Kalau bisa meminimalisir apa namanya itu? Meminimalisir keadaan supaya nanti andai kata terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita hanya sedikit. Benar. Gitu. Apalagi ini barang bernyawa yang kita itu ya. Kalau ingin nambah melawan hawa nafsu itu tadi, nafsunya pengen cepat, pengen memperkaya, pengen ini, pengen itu kan, ya itu kan sebenarnya kalau bisa kita kayak mana ya? Kalau untuk pemikiran saya pribadi sih, yang penting intinya hidup ini berjalan dengan apa adanya. Soal rezeki, soal keuntungan, soal banyaknya kita dapat rezeki, toh sudah diatur. Gitu. Kalau saya sih pinginnya slow saja, relatif saja, standar saja gitu. Kalau kita mau memperkaya diri, mungkin ya boleh-boleh saja, nggak masalah gitu. Yang penting saya sudah merasa nyaman di populasi itu, saya sudah nyaman di peternakan yang seperti keadaan seperti ini gitu. Kalaupun memang kawan-kawan banyaknya pemesanan, ya kalau mau sabar nunggu antri ya ayo ditunggu. Kalau memang enggak ya ke tempat lain aja dah. Gitu saja saya. Karena Bang Edi jaga kualitas ya. Jaga kualitas. Bukan kok saya kok langsung, wah ini harus nambah populasi, ini harus saya perbanyak. Oh nanti dulu. Kalau saya nanti dulu. Saya pelajari dulu. Nanti kemana arahnya, terus apakah perlu nambah, ya kita tambah. Banyak kadang-kadang kawan-kawan itu yang di Jambi, yang di Jawa itu, ngapa enggak nambah mas? Kan pesanan kan banyak ya, biarlah. Seperti itu lah saya jalani gitu. Nanti ada waktunya untuk nambah dengan sendirinya. Tapi enggak tahulah nanti kedepannya dengan berdasarkan koperasi yang ada di Jambi ini, karena karena sepakat kita jangan ngambil lagi dari bibit dari luar, mungkin nanti kita pengadaan kan indukan kita sendiri ya, itu mungkin nanti kita perbanyak. Cuman lain halnya lagi, kita akan mengembangkan, kita akan memajukan koperasi. Kalau ini kan urusan pribadi ya, pribadi. Kalau di koperasi kan nanti kan untuk kepentingan umum, supaya kita lebih maju lagi. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok saya nggak nambah populasi lagi ya? Saya pinginnya berjalan dengan apa adanya dulu. Kalau saya nambah populasi juga belum lagi berbenturan dengan urusan-urusan pemerintah yang kita harus turun, ribetnya lagi, nggak terurus lagi, kan nanti malah repot malah. Jadi mungkin itu dari pendapat saya pribadi ya. Kenapa nggak nambah populasi ya? Sudahlah, biarkan berjalan dengan ini. Gitu. Masalahnya kalau untuk gini Pak Arif. Kalau untuk di pembibitan itu, indukan itu nggak usah banyak-banyak, sudah jalan. Sudah jalan. 500 indukan itu sudah jalan. Sudah lumayan. Sudah hasilnya sudah nampak. Sudah nampak. Dibandingkan dengan dibandingkan dengan
populasi yang banyak, tapi di situ hanya menghasilkan telur. Telur, betul. Kalau memang mau kita perbandingkan, boleh kita hitung-hitungkan di situnya gitu. Kalau zaman sekarang ya, kalau kita bisa sebenarnya kalau kita bisa eksperimen pakan, itu juga lebih menguntungkan lagi. Tergantung kita mengakali pakan itu kayak mana. Kalau pakan itu bisa dioplos, bisa diatur, bisa disetel dengan harga relatif yang agak murah, itu ketemu keuntungan juga sih. Lebih maksimal. Lebih maksimal. Bukan berarti kok ternak puyuh ini kok harus banyak, harus keuntungan, itu enggak. Iya, benar-benar. Enggak juga. Kalau kita bisa eksperimen tentang pakan, tentang gimana caranya supaya kita menekan modal, terus kemudian kita meninggikan hasil. Nah, itu seperti apa sebenarnya kalau kawan-kawan itu banyak yang melakukan eksperimen seperti itu. Pakan dioplos, dicampur, segala macam. Nah, itu banyak juga kejadian yang seperti itu, dan banyak juga yang sampai saat ini masih bertahan beternak puyuh. Jadi gitu guys, kembali ke studio. Baik teman-teman ya, ini kenapa Bang Edi tidak mau menambah populasi ya, karena beliau tidak mau berisiko ya. Seperti dan juga jujur saya juga banyak belajar dari beliau. Betul kata beliau, jangan nafsu yang dikuatkan ya, tapi kapasitas pemasaran di luar sana harus kita kuasai juga. Sudah kapasitas pemasaran sana kita kuasai, insya Allah pasti bisa kita berjalan seperti itu teman-teman ya. Mungkin sampai di sini dulu, semoga ini bermanfaat buat kita ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.